Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Tolong disimak baik-baik ya. Pertama kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Nah, yang A ini kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalian harus tahu dulu cara merubah pecahan biasa menjadi desimal. Kalian harus bisa merubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000 dan seterusnya. Kayak contoh nih nomor 1, 3/5. Nah, ini kan bawahnya penyebutnya 5 ya. Nah, gimana caranya 5 bisa jadi 10, 100, atau 1000? Karena paling dekat dengan 5 itu adalah 10, jadi kita jadikan 5 ini menjadi 10. Nah, 5 biar jadi 10 ternyata harus dikalikan dengan 2. Otomatis pembilangnya, angka atasnya juga harus dikalikan dengan 2. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6, 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, kalau per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Kita lihat dulu, di sini ada angka 6, kita tulis angka 6 di sini. 6. Nah, karena per 10 itu kan tadi ada satu angka di belakang koma, kita hitung dari belakang itu 1 kali. Ini kan satu angka, terus habis itu koma. Jadi ada satu angka di belakang koma. Nah, karena di depan koma ini masih kosong, nggak ada angka, kita nggak boleh membiarkan dia kosong, harus kita isi. Isinya adalah dengan angka 0 yang nggak ada nilainya. Nah, jadi 6/10 itu jadinya 0,6. Nah, otomatis 3/5 pecahan desimalnya adalah 0,6. Nah, kemudian contoh yang kedua ada 1/4. Nah, 4 ini kita bisa jadikan 100. Karena di perkalian 4 itu nggak ada 10, tapi bisa jadi 100 doang. Jadi 4 ini nanti kita jadikan 100. 4 biar bisa jadi 100 itu dikali 25. Otomatis angka atasnya juga harus dikalikan dengan 25. Jadi 1 dikali 25 hasilnya 25, 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, di sini ada angka 25, kita tulis di sini angka 25. Nah, kemudian per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang 2 angka, 1 angka, 2 angka, koma. Ya. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini kan depan koma kosong nih, nggak ada angka. Kita kasih angka 0. Jadi 25/100 itu adalah 0,25. Maka 1/4 pecahan desimalnya adalah 0,25. Kayak gitu. Kemudian gimana caranya membalikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Caranya kayak gini. Ini ada contoh pertama 0,75. Nah, kalian lihat dulu di sini ada angka 75. Karena 0 ini kan tambahan ya. Maka angka aslinya ada 75. Kita taruh di atas 75. Nah, kalau lihat pernya itu kamu lihat di belakang koma ada berapa angka? Ini kan koma. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Kalau 2 angka artinya 100. Ya, jadi 0,75 itu 75/100. Nah, karena ini bilangannya masih besar, harus kita sederhanakan. 75 dengan 100 harus kita bagi dengan 25. Atas dengan bawah baginya harus sama, nggak boleh beda-beda. Ya, 75 bagi 25 hasilnya 3, 100 bagi 25 hasilnya 4. Jadi 75/100 kita sederhanakan menjadi 3/4. Otomatis 0,75 pecahan biasanya menjadi 3/4. Contoh yang kedua 0,625. Nah, di sini kan ada angka 625. 0 ini kan tambahan. Jadi angka aslinya adalah 625. Terus taruh di atas. Kemudian kita lihat angka belakang di belakang koma itu ada berapa angka? 1, 2, 3. Kalau 3 angka artinya dia per 1000 kayak gitu. Nah, 625/1000 ini kan harus kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 125. 625 bagi 125 hasilnya 5. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Jadi 625/1000 kita sederhanakan menjadi 5/8. Otomatis 0,625 pecahan biasa menjadi 5/8. Kemudian yang kedua, kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Yang pertama dulu, pecahan biasa menjadi persen.
Kan harus tahu kalau persen itu kita harus bisa mengubah penyebutnya menjadi 100. Jadi contoh yang pertama di sini 1/2, maka 2 ini harus bisa jadi 100. Gimana 2 bisa jadi 100? Ternyata dikali dengan 50. Jadi 2 dikali 50 otomatis atasnya juga harus dikali dengan 50. Jadi 1 dikali 50 hasilnya 50, 2 dikali 50 hasilnya 100. Nah, kalau bawahnya udah 100, berarti kita tinggal lihat angka atasnya, ini kan 50. Nah, per 100 itu disingkat jadi persen. Jadi 50 per 100 sama dengan 50%. Ini lambang persen kayak gini. Kemudian yang kedua 3/4. Nah, 4-nya ini bawahnya harus kita jadikan 100. 4 biar jadi 100 itu dikali dengan 25. Maka atas juga harus dikalikan dengan 25. Jadi 3 dikali 25 hasilnya 75. Terus 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, kalau udah bawahnya 100, kita tinggal lihat angka atasnya. Berarti 75%. Ya, kayak gitu. Kalau sebaliknya pecahan persen menjadi pecahan biasa. Contohnya 25%. Berarti kan 25 per 100. Nih 25 per 100. Nah, karena 25 per 100 ini masih besar, maka harus kita sederhanakan. 25 dengan 100 sama-sama kita bagi dengan 25. Nah, 25 bagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Jadi 25 per 100 hasilnya sederhananya adalah 1/4. Maka 25% itu pecahan biasanya adalah 1/4. Contoh yang kedua 40%, berarti 40 per 100. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama bagi 20. 40 bagi 20 hasilnya 2, 100 bagi 20 hasilnya 5. Jadi 40 per 100 kita sederhanakan menjadi 2/5. Otomatis 40% adalah 2/5. Contoh yang terakhir 72%. Maka pecahan biasanya adalah 72 per 100. Nah, 72 per 100 ini masih kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 4. 72 bagi 4 hasilnya 18. 100 bagi 4 hasilnya 25. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini udah paling sederhana. Jadi 72% pecahan biasanya adalah 18 per 25. Selanjutnya di sini ada tugas 5 di halaman 16 dan sampai halaman 17. Tolong kalian kerjakan kecuali nomor 5 ya. Nomor 5 nggak perlu dikerjain. Jadi kalian kerjakannya dari nomor 1 sampai nomor 4. Selamat mengerjakan.